Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Cahayaningrum dari Program Studi Produksi Tanaman Pangan semester 5 dengan MPM 1871 1016. Di sini saya akan menerangkan apa sih itu mol. Mol atau yang sering kita sebut sebagai mikroorganisme lokal itu adalah hasil fermentasi yang mengandung mikroorganisme dari produk yang kita olah sendiri dari bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita. Tiga bahan utama dalam pembuatan molase yaitu memiliki tiga kriteria, yaitu yang pertama ada karbohidrat, kedua glukosa, yang ketiga ada sumber mikroorganisme atau bakteri. Nah, karbohidrat sendiri ini berfungsi bagi mikroorganisme sebagai bahan utama dalam penguraiannya yang dapat kita peroleh dari air cucian beras, ada nasi basi, ada bekatul, ada singkong, ada kentang, dan lain sebagainya. Sedangkan glukosa sendiri itu berasal dari cairan, air gula, ada gula merah, ada gula putih, ada air nira, dan lain sebagainya. Dan glukosa ini sebagai sumber energi bagi mikroorganisme sebagai pengurainya nanti. Sedangkan sumber bakterinya atau mikroorganismenya itu kita dapat peroleh dari bahan-bahan seperti sayuran yang sudah tidak layak dimakan atau buah-buahan dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan molase itu sendiri berasal dari sayuran atau buah-buahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Di sini saya menggunakan sayur yang sudah tidak layak dikonsumsi seperti kangkung, ada buah pepaya, ada buah pisang, ada kulit pisang, ada kulit pepaya, ada tempe. Nah, sebagai sumber energinya atau glukosanya di sini saya menggunakan gula merah, dan sebagai bahan karbohidratnya di sini saya menggunakan bekatul atau yang sering disebut sebagai dedak. Nah, selain dedak ini saya menggunakan air cucian beras. Langsung ke proses pembuatannya. Kita masukkan bahan-bahan seperti buahnya sini dalam blender penghalus. Taruh sini. Kita masukkan semua bahan-bahannya. Kangkungnya, kulit pisang, kulit pepayanya, fermentasi tempe. Kita tambahkan sedikit air. Cukupnya ya airnya. Langsung kita blender. Blenderan ini kita lakukan selama kurang lebih 3 menit. Lalu kita matikan. Seperti ini ya hasil dari pemblenderannya. Kita ambil ekstraksinya, ini sari-sari buah tadi sama sayuran, kita tuangkan ke wadah sini. Ini hasil dari pemblenderan. Kita ambil ekstraksinya dari sari-sari buah-buah yang kita blender tadi. Nah, usahakan saat proses pemblenderan atau penghalusan itu buah-buah itu dipotong kecil-kecil dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu kita tambahkan air ke dalam wadah sebanyak cukup 2 liter. Terakhir kita masukkan air cucian beras ke dalam wadah ini.
Kita tambahkan air cucian beras. Air cucian beras kita tambahkan dedak atau bekatul, kita tuangkan, campur tidak ada celah untuk masuknya udara ke dalam wadah ini. Simpan wadah ini di tempat yang kering atau terhindar dari lembab. Dan ciri-ciri dari hasil proses pembuatan molase yang sudah berhasil yaitu fermentasi yang dihasilkan berbau seperti pembuatan tapai, yaitu menyengat, terdapat gelembung-gelembung gas di atas permukaan dan berwarna putih di atas permukaannya. Selain itu, setelah pembuatan molase ini, ciri-ciri dari mol yang berhasil itu seperti fermentasi berbau seperti pembuatan tapai, yaitu menyengat, terdapat gelembung-gelembung gas di atas permukaan yang berwarna coklat dan permukaannya itu berwarna putih. Setelah itu, mol ini dapat digunakan atau diaplikasikan langsung pada tanaman ataupun juga sebagai POC. Ketika digunakan langsung kepada tanamannya, kita campurkan mol ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.